your time, please. Attention, please. Before we study, let's pray. Let pray begin. Finish greeting, please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, we gonna move to next section. I wanna check your attendance today. Saya ingin mengecek kehadiran kalian. If you are in a class now and I call your name, please say presence. Yeah? But when I say or call your name but you are not in the class, you say absent. Got it? Okay. I'm starting from the student number 1. Start from Alfareza Elko Bamuji. Present. Good. Azahra Bunga Zanati. Present. Okay, everyone. As you can see in the whiteboard, today we're gonna study about narrative text. But before we continue our lesson, I wanna check and make sure that all of you bring the English book, starting from the notebook, LKS, buku paket, and the all stationery. Silakan yang belum prepare atau ready dengan alat tulisnya, boleh disiapkan dulu di mejanya masing-masing. Ya, karena nanti dalam pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan sebuah LKPD aktivitas pertama yang nanti akan saya berikan di akhir pembelajaran. Oke, silakan dikeluarkan. Sudah siap semuanya? Sudah. Alat tulis sudah lengkap? Sudah. Kemudian buku tulis, buku paket sudah? Sudah. Oke, kalau sudah saya minta kalian silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Hari ini semuanya apakah menggunakan atribut yang lengkap dimulai dari atas sampai dengan bawah? Semuanya pakai gesper? Semuanya pakai jilbab yang rapi anak perempuan? Baju anak laki-laki sudah rapi? Sudah dimasukkan semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kembali duduk dan siap menerima pelajaran hari ini. Thank you. Oke, kita langsung fokus ke pembelajaran hari ini ya anak-anak. Today we gonna understand and analysis all about narrative text. Hari ini kita akan memahami dan juga belajar bersama tentang sebuah teks baru yang berjudul narrative text. Tetapi sebelumnya lagi, saya ingin menanyakan kepada kalian, have you ever know about narrative text in your life? Pernahkah kalian dengar, menemukan, atau baca, bahkan kalian sudah paham apa sih itu narrative text? Sudah belum? Sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang belum? Pertanyaan kedua lagi, yang pernah didongengin atau dibacakan cerita dongeng sama orang tuanya sebagai pengantar tidur, coba angkat tangan. Yang tinggi dong. Keisha, Nisa, Dinara. Is that another one, boys, maybe? No. Boy, tidak ada yang dibacakan cerita? No. Nah, yang dibacakan cerita. Bagi anak-anak yang dibacakan atau didongengin sebelum tidur, cerita apa biasanya? Selanjutnya kalau Nisa, ingat nggak ceritanya apa, Sa? Si Kancil, Putri Salju, Maling Kundang, Dinara, Cinderella. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran hari ini dengan judul narrative text. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Do you know fiction story? Pernah nggak dengar kata fiction? Pernah. Kalau sudah pernah, fiction itu artinya apa? Fiksi. Kalau dalam bahasa Indonesia fiksi. Istilah lain selain fiksi? Tidak nyata. Selain tidak nyata? You are right, guys, bahwa fiction story adalah semua cerita yang berisi cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Selanjutnya, question number 2. Mention one example of fiction story that you have ever read or listened. Contoh satu judul dari cerita fiksi atau khayalan yang pernah kamu temukan atau kamu baca.
Nia Ramadhani ya Pak? Ya kan, bawang merah, bawang putih. Ada lagi nggak yang lain? Si Kancil. Si Kancil itu anak baik, anak pintar atau anak nakal? Cerdik. Oh, cerdik. Oh, Kancil itu identik dengan hewan yang punya insting atau pemikiran yang bagus ya. Oke, belum guys, karena semua itu saya ingin merecall ingatan kalian. Kalau kalian memang sudah pernah baca atau menemukan, artinya kalian sudah sedikit terpanggil, oh dulu ya aku pernah dengar cerita ini. Ini salah satu cerita khayalan juga. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Is it interesting story or not? Ketika kamu baca Malin Kundang, kamu baca Si Kancil, itu cerita yang asik gak sih? Asik gak? Asik versi girls. Sedangkan kalau versi laki-laki asik tidak? Lumayan. Kalau asik biasanya kita akan terpacu untuk kembali mencari tahu judul yang lain. Iya. Selanjutnya, saya punya sebuah short movie, dan ini dipresentasikan, dibuat oleh kakak kelas kalian atas nama Muhammad Bintang Pratama. Masih ingat? Ingat. Dia adalah salah satu siswa berprestasi dan bahkan dapat beasiswa ya di sekolah ini, dengan judul nanti kalian akan menemukan, tetapi dari gambar kelompok yang sudah terpampang di depan. Do you know him? Yes. Boy. Dia Malin Kundang? Bukan Sampurya? Oke, kita buktikan. Silakan perhatikan video berikut. Kita gerak. Story of Malin Kundang. Give applause dulu. Once upon a time, lived a tiny Lakshman there. He lived in a shore his forest money. They lived with his wife until the living hills. One day, I received word from the king. The front of the ship asked people to join and work in their city because they both were because tired. Malin was impressive. He wanted to join the big city because he wanted to live like Malin from Spain. But Malin was Malin, so Malin didn't have a future for Malin. Then, once the Prince wanted to say yes, later, he joined the Prince in the big city. Malin's mother was beautiful as sun. She always helped restore everybody waiting for the soul one city. People around her to pity when near Malin's mother. After 5 years later, Malin Kundang became his master because he stopped his home to interact with her. After that, he married a beautiful daughter from Irish connection. Then, he got married and finished his school. His wife didn't know Malin's name from the Canadian. During his reviews, Malin's mother recorded her heart-loving happiness. She wrote a great note with her hand because Malin very loved him. But once again, Malin had to give her who she is. Malin didn't recognize her own voice as her mother. And then, he broke by Malin's mother as well kisses. The mother was very good to her because Malin's sister said Malin had told his role in years. Then, his mother said that if he was not her mother, the world would be happiness. But if he was truly her mother, she proves Malin to be love. So, you will see that Malin was passionate about big life and stuff. That around his group is it as the side. Malin realized that he was as much as sense of his mother. So we're going to visit and see your business. Several cases of the Malin village. Why do you like all my group go to Give applause for everyone. Okay, everyone.
yang sudah pernah nonton, membaca, dan menemukan cerita Malin Kundang, apakah sama dengan video yang barusan diputar? Sama. Nah, kalau kalian dapat juga di beberapa referensi atau sumber buku, ketika ada narrative text, salah satu contoh dari bacaan memang Malin Kundang, tetapi di cerita tersebut dimunculkan juga ayahnya ya. Jadi cerita awal ayahnya masih ada sampai dengan beliau wafat. Kalau di video ini ayahnya tidak dimunculkan ya. Nah, setelah menonton video tadi, saya ingin kalian bisa mengetahui alur cerita, isi cerita, bagaimana tentang Malin Kundang dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. What do you know? Starting from the picture number 1, picture number 2, picture number 3, and the fourth picture. And the first question, can you answer my question? What is the story about? What is the story? What is the video about? Next question, question number 2. How many characters of the story? Ada berapa tokoh yang ada dalam video? 3. There are 3 characters on the video. What the first is Malin. What the second is Malin. And the 3 is Malin's wife. Is there any father-in-law atau bapak mertua dari Malin? Is there any father, real father of Malin Kundang? Tidak. Jadi yang dominan, tokoh dominan dari video, yang muncul dari video hanya ada 3. Malin Kundang, ibu Malin Kundang, dan satu lagi istrinya Malin Kundang. The next question, what is Malin Kundang's character? Bagaimana ciri atau sifat dari Malin Kundang saat dia dewasa, kemudian dia waktu kecil? Kita mulai dari kecil. Dari kecil dulu, Malin itu sosok anak laki-laki yang seperti apa sih? Baik, kind, and then diligent, and then smart. Tapi ketika dia sudah mempunyai pemikiran yang lebih dewasa, ingin meninggalkan desanya untuk mencari uang untuk merubah hidupnya, apakah sifatnya still the same with the before? Tidak, it's changing ya, berubah ya. Yang tadinya baik, rajin, dan juga ramah, sekarang ketika dia sudah sukses as the Inter-Island Trading, sifatnya menjadi seperti apa? Arrogant, and then angkuh, selfish, and then egois ya. Dan yang pastinya karena berani menjadi apa batu, dia adalah anak yang berharga. Okay, question number 4. How about the ending? Endingnya happy ending atau sad ending? Oh, sad ending. Malin Kundang story has a sad ending. Kenapa sad ending? Karena Malin Kundang ditutup jadi batu. Yang menyebabkan kutukan itu kenapa sih? Coba satu yang berani supaya jelas soalnya. Silakan yang bisa jawab. Oke, sama. Karena dia tidak mengakui ibunya. Kenapa dia tidak mengakui ibunya? Yang lain? Yang lain? Eko? Karena ibunya miskin. Ibunya miskin apakah mempermalukan dia? Tidak. Dalam video mempermalukan dia? Tidak. Siapa yang dia takut permalukan? Kenapa dia tidak mengakui ibunya miskin? Karena dia malu dengan siapa? Istrinya. Istrinya itu berasal dari anak saudagar atau pelaut yang kaya. Jadi ketika melihat bertemu ibunya kembali saat sudah dewasa dalam kondisi yang buruk, yang miskin, maka dia tidak mengakui karena malu. Sedangkan posisi istrinya, dia sama sekali tidak mengenal silsilah bahkan cerita Malin Kundang saat waktu dia kecil. Ya, oke. Itu beberapa kalimat tanya yang saya berikan ke kalian untuk mencari tahu pengalaman kalian bahwa kalian pertama paham. Itu cerita contoh narrative text berjudul Malin Kundang. Kemudian ada 3 tokoh dalam Malin Kundang, ada Malin, ibunya, dan istrinya. Kemudian karakternya Malin dari dia kecil sampai dewasa kalian tahu, dan yang terakhir endingnya berani sad ending. Next, understanding narrative text. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Dari video tadi, contoh video tadi, hari ini kita akan koneksikan video dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Malin Kundang adalah salah satu contoh dari narrative text. Kenapa saya bilang salah satu contoh dari narrative text? Apakah kalian yang ada di sini itu jadi saksi hidup atau kalian tahu cerita realnya bahwa Malin Kundang itu adalah cerita yang nyata? Ada yang tahu di sini? Tidak. Seperti yang tadi kalian sudah sebutkan bahwa yang disebutkan narrative text atau fiction story adalah cerita khayalan, cerita imajinatif atau cerita yang tidak nyata, di mana kebenarannya hanya dipahami oleh beberapa orang yang pastinya orang yang sama bermukim di tempat terjadinya cerita. Betul? Nah, kita akan cerita what is narrative text. Apakah pemahaman kita dari tadi sudah betul dengan arti dari narrative text ini? Saya akan membacakan what is narrative text. Narrative text is an imaginative or fiction story to entertain or amuse people. Oke, thank you Nesha. Narrative text adalah sebuah teks imajinatif, imajinasi atau khayalan atau cerita fiksi yang tujuannya tidak lain hanya sebagai hiburan, hanya menghibur. Maka kenapa tadi saya tanya, dulu waktu kamu kecil kamu didongengin nggak sama orang tuamu? Ada yang iya, ada yang tidak. Karena sebagian besar dari cerita dongeng itu memang tujuannya hanya untuk menghibur, supaya mengisi waktu luang kita supaya kita tidak stres, supaya kita bisa. Tapi tidak semua ya. Yang namanya narrative text itu hanya sebagai hiburan, tidak. Bahkan di cerita narrative text dengan judul Malin Kundang pun ada hikmah yang bisa kamu ambil. Jadi tidak semua hanya hiburan. Contoh di Kancil Anak yang Nakal, ada cerita pernah dengar cerita semut dan burung darah? Yang dia mau ditembak, akhirnya semutnya gigit pemburunya. Pernah ada dia? Tikus dan gajah ada, kemudian semut dan juga gajah ada. Ya, cerita fabel ada cerita binatang di mana itu menggambarkan friendship, betul? Pertemanan ya. Jadi tidak semua. Memang tujuan utamanya adalah sebagai hiburan, tetapi dalam hiburan itu tersirat atau mengandung hikmah yang bisa diambil untuk kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke what are the structure. Coba saya minta tolong dibacakan dari struktur dari narrative text yang pertama adalah orientation. Yang kedua dari complication or problem. Yang ketiga apa ya Lisa? Resolution. Dan yang terakhir silakan Mama. Udah. Nah, yang pertama silakan dipahami baik-baik. Kalau kalian butuh note untuk dicatat silakan catat ya. Yang pertama, yang dimaksud orientation. Orientation struktur pertama dari narrative text adalah struktur di mana kamu bisa menemukan who, when, and where. Di mana informasi umum dari cerita itu kamu bisa temukan di awal cerita atau awal teks yang berisi tentang siapa saja tokoh
ada di bagian orientation atau sering kita sebut bagian pendahuluan atau pembuka. Selanjutnya, complication atau problem. Di sini namanya, ketika kamu watching a series of movie atau sinetron atau movie yang besar pun, apakah cerita dalam movie itu atau sinetron itu tidak ada masalah di dalamnya? Ada masalah atau tidak, Rami? Dalam sebuah movie itu pasti ada masalah tidak? Ada. Apa sih tujuan masalah itu diadakan? Biar ceritanya seru, ada lagi. Biar menghibur, biar menghidupkan cerita. Ya, supaya tidak bosan atau untuk menghidupkan cerita. Ya, jadi dalam sebuah narrative text atau sebuah kisah dongeng itu juga ada masalahnya. Masalah yang terjadi ini adalah masalah yang terjadi antar tokoh. Kalau dari cerita Malin Kundang, masalahnya itu munculnya kapan sih? Ketika Malin Kundang sudah dewasa dan ingin meninggalkan desanya untuk mencari uang, ya. Dari masalah yang kecil sampai dengan masalah yang besar sampai dia kembali ke desanya tetapi tidak mengakui bahwa itu ibunya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu resolution. Nah, dari masalah yang kecil sampai dengan masalah yang memuncak ke klimaks, di situ ada sebuah penyelesaian. Jadi cerita itu tidak gantung. Ada masalah tapi tidak penyelesaian bukan. Ada masalah ada penyelesaiannya. Nah, kalau dari Malin Kundang sendiri penyelesaiannya dari mana? Ibunya bersuami. Iya dong. Kalau silakan resolution di bagian narratif tadi Malin Kundang ada di bagian cerita yang mana? Yang termasuk pemecahan masalah. Setelah itu berarti setelah dia tidak mengakui ibunya, kemudian ibunya berdoa kepada Tuhan, kalau memang dia benar bahwa dia bukan anaknya maka dia akan kembali dengan selamat. Tapi kalau dia benar anaknya yang tidak mengakui ibunya, dia akan jadi mati. Resolusinya di situ sampai menimbulkan koda. Untuk kodanya happy ending apa sad ending? Sad ending. Karena meskipun anak dan ibu yang sudah lama berpisah ini ketemu, bukan berarti menjadikan happy ending ya. Karena dari salah satu pihak itu ternyata tidak mengakui kerabatnya sendiri. Bahkan sampai dengan durhaka, ibunya menangis dan akhirnya berending menjadi batu. Sekali ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk pemahaman lebih jelas lagi kalian bisa lihat berdasarkan gambar. Kalian masih ingat di bagian cuplikan video tadi? Gambar yang pertama saat Malin Kundang kecil itu adalah bagian orientation di mana disebutkan once upon a time. Tapi once upon a time artinya apa sih? Once upon a time artinya apa? Di suatu saat. Once upon a time kalau kita lihat di awal. Once upon a time pada suatu hari pada zaman dahulu. Nah, dari kata kunci kata waktunya yang disebut dari teks itu identik dengan suatu cerita yang sudah terjadi di masa lampau ya, sudah lewat. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang anak laki-laki yang rajin, yang pintar, yang bernama Malin Kundang. Di sini kita dapat dua hal, keterangan waktu when, kemudian ada who, ada Malin Kundang. He live in the seashore. Nah, where-nya adalah dia tinggal di daerah pesisir dengan ibunya yang sudah tua. Ada dua tokoh yang sudah muncul dari orientation, ada Malin Kundang dan juga ibunya. Disebutkan di situ bahwa they live harmonious and quite happy although living in the world. Jadi tidak semua orang identik miskin itu pasti sedih. Sebenarnya Malin Kundang, dia miskin tidak punya apa-apa tapi dia harmonious. Karena apa harmoniousnya? Karena ibunya tua tapi anaknya tuh nurut, anaknya pintar, bantuin, tidak membangkang ya, tidak membangkang. Nah itu adalah satu hal yang harus disyukurin. Tidak semua miskin identik dengan sedih. Ada hal-hal yang harus kita syukurin. Sama halnya kayak hari ini. Kamu masih bisa sekolah kan? Ya. Syukur kamu bisa syukur. Syukur ya. Kamu pernah PSP nggak? Mungkin teman waktu SD, anak SD atau tetanggamu yang masih umrah tapi sudah berakhir. Ada. Sudah meninggal pernah? Pernah. Ada. Ya sangat kamu dan kamu harus bersyukur banyak karena kamu masih kasih nafas panjang sampai hari ini. Orang tua masih lengkap, bisa membahagiakan, bisa berbakti. Contohnya dari sekarang baru PTS nilainya apakah bisa dipertanggungjawabkan dan membuat orang tua bahagia enggak? Insya Allah bisa ya. Ya, kamu dari anak harus lebih honest, harus jujur. Mau nilainya apapun silakan bertanggungjawabkan sama orang tua. Ya, memang teman-teman saya segini ibu bapak, tapi sebenarnya saya akan memperbaikinya lagi itu anak yang baik daripada kamu sudah 50 saya puluh itu kan kita mau jawabin jadi bungkus tempe. Nah, dilalui juga di pasar di tempe itu kan ini siapa tanya. Udah nggak pernah tuh dia tahunya itu tahu dari tempat tempe coba shopnya kayak gimana? Ya kan? Lebih baik kamu jujur, mau pahit itu jujur, ya. Jadi harmonis kayak bagaimana ya. Lanjut yang kedua, betul ya Pak Andri ya, kita tidak langsung seperti itu ya Pak Andri. Kemudian complication di masalah di mana masalah itu mulai muncul nih. Sosok yang paling Kundang tidak lagi small boy atau small child, dia sudah dewasa. Di mana di situ dia bilang bahwa suatu hari dia melihat sebuah kapal yang besar sedang mendarat menepi di dekat rumahnya dan dia punya keinginan ya Allah saya ingin merubah nasib saya bekerja di luar dari desa yang saya tinggal sekarang. Tapi resikonya apa? Namanya orang rantau, jadi Bapak Andri harus meninggalkan keluarga. Itulah ya, resikonya seperti itu. Pertama yang namanya ibu kalau mau ditinggalin jauh sama anaknya pasti yang izinin. Karena dari kecil sampai dewasa bareng. Kalau sekarang dia pisah nanti makannya gimana? Tinggal sama siapa? Ibu urusin apa enggak? Nanti jadi kurus apa gemuk? Itu kan pikirannya. Nah sama halnya kayak Malin Kundang awalnya tidak memberikan izin. Tapi karena yang namanya keinginan kuat keras akhirnya Malin Kundang tiap kali meraih ibunya sampai ibunya pun memutuskan untuk memberikan restu. Oke, masalah muncul ketika Malin Kundang meninggalkan desanya untuk mencari uang. Sampai akhirnya ternyata namanya restu orang tua itu tidak memungkiri ya. Semuanya berending baik. Dia menjadi orang kaya dalam nih. Because he success on the inter-island trade. Jadi di perdagangan antar pulau dia sukses di situ sampai akhirnya dia married dengan seorang anak perempuan yang cantik dari salah satu daerah juga. Ya, oke. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke desanya dengan membawa istrinya. Tetapi di situ dia bertemu dengan ibunya. Tetapi ibunya diakui apa enggak? Ya. Ibunya tahu sendiri apa dikasih orang. Kita kasih tahu orang bahwa Malin Kundang itu datang. Orang diberitahu tetangganya ya, oh ada Malin itu mana? Karena saking senangnya ibunya menghampiri dengan membawakan apa di situ? Bika ya, yang menjadi kesukaan dari Malin Kundang. Tetapi apakah diterima di situ? Siapa namanya? Di bawah, di bagian kalimat terakhir. And then the bika cake which brought by Malin Kundang. Bukan dibuang guys, tendang. Jadi orangnya itu digosok. Ibunya sudah excited, rindu seibu-ibunya sampai bawahin makanan favoritnya, malah akhirnya cuma ditendang.
Bisa membayangkan gimana jadi ibunya teriris-iris membayangkan anak yang sudah dilahirkan, yang sudah dibesarkan, ketika sudah sukses tidak mengakui ibunya. Miskin apapun orang tua itu orang tua mulai dari batu, dari manusia ya. Jadi akal saya dipakai, hatinya dipakai. Oke, selanjutnya masuk ke bagian resolution. Resolusinya seperti apa? Tadi betul diceritakan bahwa Khalid Undang tidak mengakui ibunya karena ibunya miskin. Kemudian dia meninggalkan kembali desanya, pergi berlayar lagi. Tetapi di situ ibunya pun berdoa. Karena sudah terlanjur sakit hati, ibunya bilang, kalau dia memang bukan anakku, benar-benar bukan anakku, dia akan kembali dengan selamat dengan happy. Tapi kalau dia anakku dan dia bilang tidak mengakui aku, maka akan ada bencana yang akan menimpanya, bahkan dikutuk di camping itu. Langsung bilang jadi batu. Ya, itu resolusinya. Dan tadi kita lihat kemarin Safira menanyakan ya, Safira, pertanyaan keluar kemarin ya, masih ada nggak bukti batunya? Kalau dari gambar, dari informasi masih ada. Tapi kalau kalian penasaran silahkan kunjungi ke tempatnya ya. Karena ini cerita khayalan, antara itu benar-benar buatan atau benar nyata kita tidak tahu. Tapi oleh sebagian orang, khususnya orang-orang yang memang bermukim di sana, itu diakui benar nyatanya ya, Isa ya. Oke. Kemudian masuk ke Moda. Moda adalah moral value atau kesan moral hikmah yang bisa memetik dari cerita Khalid Undang bahwa kita sebagai anak itu harus menghormati orang tua karena mereka adalah harta orang terbesar, orang paling penting yang namanya di dunia. Betul? Silakan ucapkan alhamdulillah untuk semua pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, siap ya. Saya akan berikan sebuah lembar kerja peserta didik yang pertama berhubungan dengan cerita Khalid Undang, yaitu soal pilihan ganda 10 soal. Silakan dikerjakan baik-baik dalam waktu 5 sampai 10 menit.
Dadah.